Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 354, yang mana hadis ini membahas tentang babu sholati tatawwu, ya. Ini pembahasan pada bab lanjutan, ya, tentang sholat tatawwu, ya, sholat sunnah. Nah, ini kita akan bahas tentang keutamaannya terlebih dahulu, ya. Wa an Rabi'ata bin Malikin Malikil al-Aslami radhiyallahu anhu qala liyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam sal faqultu as'aluka murafataka fil jannati faqala aw ghairu dzalik qultu huwa zaka qala fa'inni ala nafsika bikasratis sujudi rawahu Muslim. An Rabi'ah bin Malikil Aslami radhiyallahu anhu, dari Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhoi atas beliau, qala, telah berkata, beliau telah menceritakan, qala li, telah bersabda kepadaku, an-nabiyyu, itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sal, Nabi di sini berkata kepada Rabi'ah bin Malik, sal, mintalah kepadaku, ya, apa yang kamu mau, seperti itu maksudnya. Fakultu, maka saya berkata di sini kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maksudnya, as'aluka murafataka fil jannati, saya memohon, ya, untuk menemanimu fil jannati, di dalam surga. Jadi apa sih yang kamu mau dariku, maksudnya kayak gitulah. Kayak gitu, supaya aku mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rasulullah, ya gampangnya kayak gitu kan. Mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menemanimu di surga nantinya. Itu maksudnya, bukan di sini beliau berdoa kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, enggak seperti itu konsepnya, ya. Jadi dia, kamu apa sih, kayak gitu, kalau saya berdoa, kayak gitu maksudnya, ya Allah, wahai Rasulullah, doakan kepada aku supaya saya nanti bisa menemanimu nanti di surga, itu maksudnya. Faqala, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam kembali bertanya kepada Rabi'ah ibnu Malik, awai rozalik, hanya itu, kata Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, nggak ada yang lain nih, kayak gitu kan. Qultu huwa zaka, ya. Kemudian saya di sini Rabi'ah ibnu Malik menjawab, ya, hanya itu. Qala, maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, fa'inni ala nafsika, maka bantulah aku, ala nafsika, untuk memperbaiki dirimu, bikasrotis sujud, dengan memperbanyak sujud. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah,
kita lihat makna keseluruhan hadis ini seperti apa sih maksudnya. Orang mukmin yang sempurna itu pasti mempunyai cita-cita yang tinggi, ya. Tidak ada yang diinginkannya melainkan permintaan yang terhormat dan tiada yang dimintanya kecuali kedudukan yang tinggi nantinya baik itu di dunia ataupun di akhirat. Tapi ini yang diminta oleh sahabat Rasulullah ini adalah kedudukan yang tinggi nanti di akhirat. Dan ia tidak akan terpedaya oleh gemerlapnya dunia dan perhiasannya. Jadi orang yang terhormat, orang yang tinggi itu tidak akan terpedaya dengan gemerlapan dunia dan perhiasannya. Bukan berarti kita terpedaya dengan tidak terpedaya dengan gemerlapnya dunia itu kita tidak bekerja, enggak, bermalas-malasan, enggak. Seperti itu konsepnya. Jadi kita bekerja, kita mencari nafkah dan lain sebagainya, itu ya sebatas kita memenuhi kebutuhan kita, bekal kita untuk menuju akhirat, seperti itu. Tapi untuk memiliki seutuhnya itu tidak perlu, karena jujur aja di dalam hadis Rasulullah SAW itu mewanti-wanti kita untuk jangan sampai terjangkit penyakit wahan. Apa itu? Hubud dunya wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Itu yang diwanti-wanti oleh Rasulullah SAW kepada umatnya agar kita jangan sampai terjangkit penyakit wahan. Oleh karena itu, ia tidak meminta hal-hal yang lain kecuali hal yang kekal dan abadi dan enggan meminta hal yang fana. Jadi ya sahabat Rasulullah ini minta sesuatu hal yang abadi kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Demikian pula halnya seorang sahabat yang agung di kalangan ahli suffah. Dia menetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan merasa bahagia dengan berkhidmat dan melayani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi beliau ini kalangan ahlus suffah, gitu ya. Dalam suatu kesempatan yang penuh berkah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruhnya untuk meminta apa yang dia kehendaki. Nah, maka ia memohon agar menjadi teman beliau di surga Firdaus yang tertinggi. Jadi menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini adalah suatu permintaan yang besar dan cita-cita yang tinggi. Hal ini tidaklah aneh sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendirilah yang menawarkan kepadanya untuk meminta apa yang ia cita-citakan. Simple sih sebenarnya ya. Ya wahai Rasulullah, saya ingin menemanimu nanti di surga. Wow, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini gimana ya? Kalau bahasanya itu, wah ini jujur aja ya. Saya belum kebayang kayak gitu ya kan, itu belum kebayang gimana menemani Rasulullah. Jadi kalau menemani Rasulullah itu ya paling enggak lah kita menemani bos kita aja itu sudah enaknya bukan main ya. Itu kan apa yang bos kita makan ya kan, tempat tinggal ya otomatis enak lah kayak gitu. Itu bos ya. Itu bos kita kalau misalkan kita di dunia kayak gitu. Ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika di akhirat di surga Firdaus. Saya ingin menemanimu di surga. Ini tempatnya bukan ecek-ecek loh ya tempatnya ini. Itu. Ia mengajukan suatu permintaan yang paling besar yang sudah menjadi haknya, yang sudah menjadi haknya, ia melakukan demikian. Maka Nabi SAW memberikan petunjuk agar ia menetapi amal yang paling utama, suatu perbuatan yang paling utama. Hal ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang sahabat dan menunjukkan keutamaan surga, keutamaan mengenai orang-orang yang soleh, dan keutamaan ibadah
ibadah sholat di atas amal ibadah yang lainnya. Nah, ini nanti akan kita bahas apa saja amalan yang bisa menemani kita nanti di surga bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini di hadis-hadis selanjutnya, gitu ya. Hal ini menunjukkan kesempurnaan iman seorang sahabat dan menunjukkan keutamaan surga, keutamaan menemani orang-orang yang soleh, dan keutamaan ibadah sholat di atas ibadah yang lainnya. Ini jujur aja yang beliau minta ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga. Ya otomatis nih kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bukan kalau lagi, pastinya ya kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga Firdaus, ya dia di situ. Sahabat Rasulullah itu di situ, kayak gitu, di tempat yang tinggi. Susah sih saya mencerna ini ya. Analisis lafadznya di sini adalah tahu sunnah, yaitu sunnah. Itu sesuatu yang dianjurkan oleh syariat untuk dilakukan, tetapi boleh juga ditinggalkan. Hanya tidak mendapatkan pahala. As'aluka murafataka fil jannah. Aku memohon supaya aku dapat menemanimu di dalam surga. Ya berada di pinggirnya aja, kita berada di surga aja ya, itu sudah bagus lah gitu. Ini menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Agak-agak mana ya? Bukan hal yang mustahil sebenarnya, bukan hal yang mustahil, tapi itu nggak gampang. Itu nggak gampang apa yang mesti harus kita lakukan. Awal zalik, lafadz ghairu di sini kedudukannya sebagai maf'ul ya, objek kayak gitu ya, dari fiil yang dibuang. Bentuk lengkapnya adalah awasal ghairu zalik. Salnya itu yang dibuang. Apakah ada permintaan yang lain? Seperti itu. Artinya mengapa engkau tidak meminta yang lainnya? Wazaka, hanya itulah yang aku minta darimu, yaitu ingin menjadi temanmu di dalam surga. Selain itu enggak. Simple. Tapi ini gimana ya? Ini ya gimana ya? Simple tapi mengena semuanya gitu. Apa yang nggak dia dapatkan kayak gitu kalau sudah bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kayak gitu. Fa'anni ala zalika bikasrotis sujud. Jadilah engkau pembantuku dalam memperbaiki dirimu dan menjadikannya suci hingga berhak memperoleh apa yang engkau minta, yaitu dengan banyak mengerjakan sholat. Itu yang maksudnya. Bikasroti sujud di sini adalah memperbanyak sholat. Di dalam hadis ini sujud disebutkan secara khusus, mengingat sujud itu merupakan penampilan yang menunjukkan rasa rendah diri kita kalah terhadap hawa nafsu. Atau karena sujud merupakan rukun sholat yang paling afdol, dan sujud merupakan suatu saat di mana seorang hamba sangat dekat dengan Rabb-nya ketika ia sedang sujud kepadanya, gitu ya. Mengingat semua anggota yang paling mulia dan paling tinggi ia letakkan di tanah. Barang siapa yang tunduk kepada Allah, maka ia berhak mendapatkan rahmat dan kebaikan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini juga kita sudah bahas tentang kedekatan seorang hamba kepada Allahnya, yaitu pada saat
kepada Allah Subhanahu wa taala pada saat sujud ya. Ya di apa ya, babus sholah ya, kemarin itu kita juga sudah bahas. Kemudian fikih hadisnya di sini anjuran bagi seorang pemimpin agar memperhatikan urusan orang yang dipimpinnya dan menanyakan kepada mereka apa yang menjadi keperluannya. Jadi kita seorang pemimpin itu hendaklah memperhatikan keperluan anak buah kayak gitu ya. Apa yang mereka perlukan kita tanyakan seperti itu. Jangan menjadi pemimpin itu cuek-cuek aja terhadap bawahannya. Yang kedua, anjuran melawan hawa nafsu dan mengalahkan dengan banyak melakukan ketaatan. Karena sesungguhnya kedudukan yang tinggi di akhirat hanya didapat dengan cara melawan hawa nafsu yang rendah. Simple tapi susah. Ini simple tapi susah ya, melawan hawa nafsu itu. Kita nggak usah jauh-jauh kayak gitu ya. Contoh aja kita ngelihat cewek cantik, seksi kayak gitu. Untuk tidak noleh kayak gitu rada-rada susah kayak gitu kan, rada susah kayak gitu. Gak dilihat mubazir, sayang kayak gitu, dilihat dosa, ya kan? Tuh. Yang ketiga, boleh meminta derajat yang tinggi karena sesungguhnya di antara manusia ada orang yang dihimpun bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak. Itu ya. Jadi kalau kita mengamalkan ini, ya kita bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya yang saya lihat ya, kalau apa ya, orang tua gitu kan yang sudah anu tuh ya, ini itu sholat wajib, kemudian sholat qobliyah badiyah mereka tidak tinggalkan. Tujuannya ini, yang mereka kejar tuh ini sebenarnya. Yang ketiga, boleh meminta ini sudah yang ketiga. Yang keempat, keutamaan sholat yang makin bertambah, banyak mengerjakan sholat akan mengantarkan pelakunya memperoleh derajat yang tinggi dan menjadi teman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kelak di rumah kemuliaan, yaitu surga. Ya, banyak melakukan sujud, artinya banyak melakukan sholat. Ya, sholat di sini ya baik itu sholat wajib dan sholat sunnah yang memang sudah menjadi yang sudah diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gak sembarang ya, gak sembarang asal sujud, maksudnya seperti itu ya. Kemudian perawi hadisnya di sini Rabi'ah ibnu Malik al-Aslami al-Madani. Beliau ini termasuk salah seorang ahli sufah. Ya, ahli sufah itu adalah nama tempat di dalam masjid yang ada naungannya. Ahli sufah di sini adalah suatu kaum yang tersendiri di kalangan kaum fakir, miskin, kaum muslimin. Mereka tidak berharta dan tidak pula bertempat tinggal. Bahkan mereka bahkan tempat mereka menetap ialah di bawah tempat-tempat yang teduh di pinggiran masjid. Siang dan malam mereka bertempat tinggal di tempat tersebut. Dan mereka tidak pernah pergi kepada seorang pun dan tidak pernah pula meminta-minta. Mereka hidup di bawah naungan dan jaminan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Menurut suatu pendapat ada kalanya jumlah mereka mencapai 70 orang. Itu ahlus sufah. Ya. Dan menjadi pelayan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis yang diriwayatkannya berjumlah 12. Abu Salamah ibnu Abdul Rahman, kemudian Naim al-Mujammar, Al-Manzalah al-Aslami semuanya pernah mengambil riwayat hadis darinya. Nama kunyah atau julukannya yaitu Abu Firas. Ya. Beliau wafat pada 63 Hijriah. Kemudian Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam Tirmizi, Imam Ibnu Majah adalah orang yang mengetengahkan
hadisnya itu ya. Jadi banyak perawi-perawi hadis itu Imam Muslim, Imam Abu Daud, Imam Nasai, Imam At-Tirmidzi, Imam Ibnu Majah yang mengetengahkan hadis ini ya. Jujur agak shock juga saya membaca hadis ini ya. Simple, padat, tapi langsung kena kayak gitu ya kan. Gitu. Ya nanti kita akan bahas di hadis-hadis selanjutnya setelah ini nanti apa saja sholat-sholat sunnah yang bisa mengantarkan kita menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya di dalam penyampaian saya, baik ini di video ini atau di video-video sebelum-sebelumnya. Apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya, saya mohon maaf ya. Sekali lagi yang sebesar-besarnya. Kemudian apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan diatur di kolom komentar. Kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.